efektif menyampaikan presentasi kalian. Jadi yang akan mulai pertama adalah Bang RK. Karena tema ini adalah responsibility utama yang diangkat oleh Bang RK. So Bang RK yang bertanggung jawab untuk membuktikan bahwa Yesus itu beneran Kristus dengan data yang valid, dengan data yang bisa dibuktikan. Setelah itu diikuti oleh Bang Zuma 4 menit berikutnya, terus berulang selama 7 menit. Untuk partai ini aturannya yang dipakai hanya 2, Bang Zuma dan Bang RK, jadi tidak terlalu ketat ya. Yang pertama, tidak boleh ada penghinaan dan penistaan dalam bentuk apapun, agama, lambang negara, pribadi. Yang kedua, wajib tunjuk data, datanya itu harus valid ya, dari kitab suci sebagai primer. Kalau ada sumber pendukung lain, tunjukkan bukunya. Kalau dalam bahasa non-Indonesia, tolong sertakan terjemahannya. Sesimpel itu. Setelah itu, kalian berdua akan diberikan ke partai kedua, yaitu tektokan langsung selama 45 menit. Jika tidak ada pelanggaran dan frekuensinya bagus, ada extension timing sebanyak 15 menit. Setelah itu debat selesai. Bang Suma sudah pernah di sini. Jika pelanggaran sekali, itu akan terdengar bel. Jika 2 kali akan diturunkan, bukan di-kick. Berarti yang tersisa akan keluar sebagai pemenang. Sedikit pemberitahuan teman-teman, Bang Zuma mencetak rekor 216 poin di kemenangan partai Big Match yang kedua. Kita akan segera mulai. Timer akan segera dihitung teman-teman. Aturan yang berlaku di awal hanya 2 aturan. 5 aturannya itu akan full di TikTokan. Siapkan data, Bang RK, Bang Zuma, pastikan audio kalian balance, boleh menggunakan sound card, boleh menggunakan perangkat audio apapun, tetapi tidak mengganggu clear dan jernihnya suara kalian. Aturan hanya mengikat di atas, kolom komentar bebas 100%. Siapkan diri kalian, kita akan segera masuk ke babak yang pertama. Masing-masing akan mendapatkan waktu 4 menit tanpa jeda. Timer akan ada di pojok kiri komal Anda. Jadi tolong dipastikan tidak terpotong sehingga materi kalian bisa disampaikan dengan baik. Ini dia babak pertama. Timer debating. Oke, salve untuk kita semua. Selamat malam. Semoga kabar kita dalam keadaan sehat selalu. Kita senantiasa dibimbing, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, jadi pada malam hari ini dengan tema kapan Yesus jadi Kristus. Berbicara tentang kapan, berarti berbicara tentang waktu. Ya. Berbicara tentang kapan berarti berbicara tentang waktu. Ya, entah itu past tense, entah itu present tense, entah itu future tense. Nah, di sini saya ingin bermain gramatikal juga dengan Bang Zuma, ya. Ya, seperti apa kita sama-sama memahami gramatikal, ya. Dan berbicara tentang Kristus berarti berbicara tentang Kristus dalam kekekalan masa lampau, ya. Saya tunjukkan datanya, ya. Nah, ini di dalam Yohanes pasal 8 ayat 58. Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham menjadi ada, Abraham jadi, aku telah ada." Ya. Di dalam bahasa Yunani, Yohanes 8 ayat 58, di sini Yesua, ya, Yesua ini menggunakan kata yang kita pakai, ya, ya. Yesua amen legoprin, ya, Abram egoemi, ya. Di sini dia menyatakan dirinya adalah egoemi. Aku ada, akulah Tuhan. Nah, ini setara dengan perkataan dalam Keluaran pasal 3 ayat 14. Nah, di sini dia menggunakan bentuk waktu, to be. Bentuk to be-nya adalah was. Bahasa Yunani-nya adalah genestai. Ya. Jadi Yesus Kristus mengatakan sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Ya. Saya melakukan sebuah komparasi dengan sebuah buku, ya. Bukunya John F. Walford, ya. Buku ini dalam sebuah diterjemahkan oleh Cahya, oleh gambar sampul yakin, ya. Memang saya beli pada zaman itu belum ada ISBN, tetapi saat ini sudah ada ISBN. Silakan dicek. Judulnya adalah Yesus Kristus Tuhan kita, ya. Bagaimana di halaman 15 dia mengatakan seperti ini, ya. Dia mengatakan bahwa
Sebelum Abraham menjadi ada, aku telah ada. Ya, di sini. Aku telah ada. Ya, sebagaimana ya ayat ini pernyataan, ada beberapa pernyataan. Benarkah Yesus sudah ada sebelum dunia ada? Di halaman 17. Ya, di sini perkataan yang digunakan untuk pertama kali adalah firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Perkataan pada mulanya Yunani, dia menggunakan kata NRK. Ya, merujuk pada pada masa kekekalan yang silam. Jadi NRK merujuk pada sesuatu kekekalan yang silam, yang mustahil kita datangi. Seperti yang ditafsirkan, yang digunakan oleh seorang yang namanya Dorner. Ya, ini ada dia punya catatan footnote-nya. Dikutip dalam Hasrong Sistematika Teologi halaman 309 ayat sampai 10. Ya. Kemudian kita perhatikan di sini. Yunani atau berada keberadaan terus-menerus. Marcus Dods mengatakan, ada lagi pernyataan Marcus Dods dalam sebuah Greek Testament. Ya, the Gospel of Santo John. Ya, mengatakan firman itu bukannya mulai ada pada mulanya, melainkan pada titik di mana semua yang lain mulai ada, ia telah ada. Ya, jadi saya dengan tegas mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias. Bagaimana saya membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias? Ya, poin pertama, ya, saya mengambil sebuah data lagi. Ini buku dari teman kita juga, teman-teman. 2 bata dalam 1 koin, ya. Ini cukup menarik, ya. Di sini berbicara tentang kristologi. Ada ISBN-nya, IGAPI, ya. Ya, kristologi di mana penampakan atau berbicara hilang suaranya beliau. Cek. Halo. Suara saya kedengaran? Sekarang udah giliran Bang Zuma. Otomatis 4 menit habis tidak habis akan dipindahkan. Baik. Jadi kita fair. Silakan Bang Zuma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi apa yang disampaikan oleh saudara RK itu saya tidak menolak. Saya tidak tolak itu. Karena Al-Quran saya juga mengatakan bahwasanya isqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiru. Dan apa kata malaikat di sana? Al-Masihu Isa bin Maryam. Jadi yang lahir itu adalah Al-Masih putra Maryam. Saya mengakui itu meskipun di dalam kitab Tauratnya Bani Israel itu tidak ada Mesias yang menyindir Yesus anak Maria. Itu tidak ada tuh di dalam kitabnya orang Yahudi di Perjanjian Lama, itu nggak ada yang menyinggung Yesus anak Maria. Itu nggak ada. Nah, yang saya angkat tema ini, kenapa? Karena di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 11, saya tunjukkan datanya ya. Tapi saya rasa gimana host, apa perlu saya tunjukkan? Itu kan data yang sudah kita hafal semua tuh. Kisah Para Rasul 2 nomor 11 ya. Diceritakan kemudian di Lukas 2 nomor 11, di situ diterangkan bahwa Yesus itu lahir, dan saat dia lahir dia sudah Kristus. Itu saya tidak bantah apa yang Anda sampaikan. Semalam saya sudah katakan, semakin Anda menjelaskan, semakin kuat kemudian argumentasi saya. Nih, tak kasih balik kamera saya ya. Bentar, sabar. Nah ini akan membantu di dalam Lukas 2 ini, nih, nomor 11. Hari ini telah lahir bagimu, tuh, juru selamat Kristus, Tuhan di kota Daud. Ini data nih, ini data Lukas 2. Di sini diceritakan bahwasanya Lukas 2 ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus di kota Daud. Telah lahir, artinya dia pada saat lahir itu memang sudah Kristus. Yang jadi permasalahan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36. Nih, di sini diterangkan dengan sangat jelas bahwasanya jadi seluruh orang Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan
telah membuat Yesus, oknum yang kamu salibkan itu, menjadi Tuhan dan Kristus. Dia baru dijadikan pada saat dia disalibkan. Setelah dia disalibkan, baru dia menjadi Tuhan dan Kristus. Pertanyaan saya, ini siapa? Kalau anak Maria kan dari lahir sudah Kristus. Ini dia butuh disalib dulu baru dijadikan sebagai Kristus. Belum lagi kalau saya masuk di dalam kitab Roma 14. Kita lihat di dalam Roma 14 dikatakan di sana nomor 9 bahwasanya Yesus ini, sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun orang yang hidup. Nih, Baik, yang pertama saya menyampaikan permintaan maaf kepada Bang RK dan Bang Zuma. Terpotong bicaranya karena timer ya. Jadi kita benar-benar fair. Makanya saya bilang lihat di atas itu ada timer. Supaya nanti kalian benar-benar manfaatkan waktunya. Supaya dielaborasi dengan baik dan tidak terpotong. Saya dan terima kasih untuk kalian berdua sudah menghadirkan data masing-masing. Di sini ditekankan bahwa Bang RK pada menit Anda pukul 19:31 waktu saya atau pukul 20 waktu 31 waktu Anda itu membahas tentang historical time ya, kapan waktu terjadi. Ini nyambung dengan pernyataannya Bang Zuma yang membutuhkan pertanggungjawaban keimanan Bang RK tentang kontradiktif yang terjadi yang diceritakan di Injil Lukas, lalu kemudian di Kisah Para Rasul yang dijelaskan oleh Bang Zuma pada menit ya ke-38 di pukul 19 atau pukul 20 waktu kalian. Nah, ini nanti tolong dijawab. Dan saya kasih kemudahan ya teman-teman. Dan dari 4 menit saya akan tambah 1 menit lagi menjadi 5 menit. Sepertinya terlalu terburu-buru untuk kalian menjelaskan, ini nggak enak. Jadi dari 4 menit timer akan saya reset menjadi 5 menit. Nah teman-teman, abang-abang yang terhormat, nanti lihat di atas waktunya berjalan. Jadi supaya bisa tidak terpotong gitu, bisa dipaskan waktunya. Jangan dulu buka mikrofon kalian. Saya akan setting lagi, ulang 5 menit dan kita akan mulai putaran kedua dari Bang RK untuk menanggapi pertanyaan kontradiktif mengenai biblikal yang tertulis di Lukas dan komparasinya dengan yang di Kisah Para Rasul. Oke, terima kasih banyak. Sebentar Bang RK, sebentar. Kita akan mulai timernya dulu. Saya akan tambah 1 menit ya, supaya menjadi 5 menit. Bang RK akan berbicara duluan. Oke, terima kasih banyak. Ya, jadi saya akan menjawab ya. Memang pertanyaannya 3 pertanyaan, 3 poin ya. Dalam Lukas pasal 2 ayat 11 ya. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul. Nah sekarang kita lihat kalau bertanya tentang kapan, saya sudah menjelaskan dengan data. Di sini berbicara tentang NRK, ya, agak menunjuk kepada suatu waktu yang pada masa kekekalan yang silam yang mustahil kita datangi, ya. Dan Bang Zuma mengambil sebuah data bahwa Mesias, seperti apa Mesias? Mesias itu tidak bisa dijangkau oleh siapapun. Lukas 2 ayat 11. Karena pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat di kota Daud. Ya, saya menghubungi kota Daud ini dengan Mazmur pasal 2, ya, ayat yang kedua. Di sini berbicara tentang Mazmur pasal 2 ayat 2. Di sini berbicara tentang Mesiha nanti. Mesiho atau Mesiha. Ya, bahwa sebelum kekekalan masa lampau memang sudah ada eksistensinya. Kemudian ada pernyataan yang Bang Zuma sampaikan, nanti saya akan jelaskan lebih rinci masalah ini, ya. Terkait di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-36. Saya menggunakan ILT. Oleh sebab itu, biarlah seluruh keluarga Israel mengetahui dengan pasti bahwa Elohim telah menjadikan dia baik selaku Tuhan maupun Hamasya. Lihat di sini menggunakan apa nih? Koma titik. Ya, inilah Yesua yang telah kamu salibkan itu. Dia menggunakan koma dan titik. Ketika dia menggunakan koma dan titik, kita tahu menggunakan EYD dalam bahasa Indonesia. Ini tanda titik koma dapat digunakan sebagai pengganti atau kata penghubung. Ya, kalimat setara dan menjemuk. Ya. Kemudian saya mengambil sebuah data lagi. Ini dalam sarapan pagi Biblika ya, Kisah Rasul 2:36, tanggapan dari Ibu Rita Wahyuni sendiri ya, mengatakan Yesus Kristus digelari Kurios atau Adonai
Karena dia memang berkuasa. Tuhan adalah gelar berkuasa. Ketika Allah menjelma menjadi manusia, ia mengosongkan dirinya, kenosis. Allah yang maha mulia sama dengan manusia. Dia bisa lapar dan lain-lain. Ya, jadi pusat khotbah dari Kisah Rasul 2 ayat 36 di sini adalah misi dari Sang Mesias. Kisah Rasul 2 ayat 36 berbicara tentang misi dari Sang Mesias yang dikhotbahkan oleh Rasul Petrus. Yesus Kristus yang telah mati itu, tetapi tidak mati selama-lamanya. Dia bangkit pada hari ketiga. Dan misinya terselesaikan sehingga mengatakan tetelestai. Sehingga dia itu adalah Tuhan. Memang dia adalah Tuhan berdasarkan nubuatan dari Yesaya pasal 53. Ya, ia dihindari. Bahkan ia dipukul penyakit kita. Dipikul. Kemudian dia tertikam karena pemberontakan kita. Nah, di sini dia berbicara tentang apa? Mesias. Yesaya 52 ayat 13 ini berbicara tentang Mesias. Hamba yang menderita. Hamba yang menderita ini adalah Mesias. Dan betul kata Bang Juma, sesuai dengan yang ke-11 yang memang berbicara tentang Mesias. Ya, saya membuka di sini dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11, ya. Dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Ya. Bang Juma mengatakan adalah Mesias. Betul. Mesias. Yesus adalah Mesias berdasarkan nubuatan-nubuatan dalam Yesaya 53 dan juga Yesaya 52. Saya bisa tunjukkan data sehabis ini. Tetapi yang menjadi pertanyaan saya, yang menggelitik, apakah Bang Juma meyakini bahwa Isa itu adalah Yesus? Itu menggelitik. Pertanyaan Bang Juma seolah-olah Isa adalah Yesus. Ingat, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 berbicara tentang khotbah Petrus bahwa memang Yesus Kristus menggenapi segala sesuatu yang tertulis di dalam nubuatan. Dan memang dia adalah Kristus, makanya disebut sebagai Hamasia dan mendapatkan gelar sebagai Tuhan, pemilik, penguasa. Ya. Pertanyaan saya simpel. Apakah Bang Juma mengakui Isa sebagai Yesus? Sehingga membuat sebuah pertanyaan seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua saya, Bang Juma, adalah ya, dalam esensi tentang Mesias, pandangan Bang Juma, maksud dan arti dari Mesias itu apa? Apa arti dari Mesias? Pandangan dari Arab atau pandangan dari Israel? Ya. Jadi Anda semakin menguatkan adanya perbedaan antara Kristus yang lahir di kota Daud dengan Kristus yang keluar dari kubur. Saya kasih data kepada Anda ya, supaya Anda lihat secara cermat apa yang ada di dalam pernyataan khotbah Petrus. Sederhana kok ini. Kalau kita melihat dari data 31, nih. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Ini berbicara mengenai kenaikan Mesias. Tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Lalu kemudian, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Berarti Kristus yang lahir di kota Daud, itu dagingnya tidak ditinggal di kubur. Dan dagingnya tidak kemudian mengalami kebinasaan. Itu Kristus yang lahir di kota Daud, yang dilahirkan oleh Maria. Sedangkan yang dikatakan kemudian di data 36-nya ini adalah oknum yang baru disebut Kristus setelah mengalami penyaliban. Nanti setelah mengalami penyaliban kemudian baru dia diangkat, dilantik menjadi Tuhan. Ini adalah oknum yang berbeda. Kalau Kristus di data nomor 3132, Kristus yang asli, itu kemudian dagingnya tidak mengalami kebinasaan dan dia tidak ditinggalkan di kubur. Bagaimana dengan disalib? Disalib mati, disalib dikubur. Sedangkan ini adalah kemarahan Petrus kepada mereka yang kemudian menjadikan oknum tersebut sebagai korban. Lalu Petrus mengatakan, Tuhan, orang Israel harus tahu bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengarkan hal tersebut,
Ketika mereka mengetahui hal tersebut, kemudian mereka kemudian bertobat, mereka kemudian hatinya kemudian merasa terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan murid-murid lain, apa yang harus kami lakukan wahai saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertaubatlah dan hendaklah kamu masing-masing kemudian dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah, kata Petrus kemudian, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Artinya bahwa ketika Petrus mengatakan hal tersebut, itu membuktikan bahwasanya yang baru dijadikan sebagai Kristus ini itu bukan anak Maria. Dagingnya tidak ditinggal di kubur dan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Sedangkan yang Anda pahami, yang Anda imani, ketika kemudian mayatnya hilang, itu sudah menandakan bahwa berbeda dengan Kristus yang dagingnya tidak mengalami kematian. Yang minum racun, yang minum asam anggur kemudian, lalu dikatakan dalam Yohanes 19 nomor 30, saatnya sudah selesai, maka matilah dia. Lalu kemudian dikuburkan sebelum Sabat. Lalu kemudian pada hari Minggu, jenazahnya tidak ada, mayatnya tidak ada. Dia mengalami kematian. Sedangkan khotbah Petrus itu jelas mengatakan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan dan dia tidak ditinggal di dalam kubur. Oknum yang berbeda. Sehingga oknum ini ujung-ujungnya dijadikan sebagai Kristus bagi mereka yang menyalibkan. Bagi yang menyalibkan oknum tersebut, dijadikan korban di atas salib ini sebagai Kristus bagi mereka. Bukan bagi murid-murid Yesus, tapi bagi mereka yang menyalib oknum tersebut, dijadikannya korban yang mereka salib itu sebagai Kristus bagi mereka. Pertanyaan saya, apakah anak Maria mengalami kebinasaan? Apakah kemudian anak Maria mengalami maut? Kalau mengalami maut, lalu siapa yang dikatakan dagingnya tidak mengalami maut? Oke? Pertanyaan Anda, apakah saya mengakui Al-Masih adalah Yesus, Yesus adalah Isa alaihissalam? Saya katakan iman kami sudah sempurna. Nabi Isa datang kepada Bani Israel. Kalianlah yang bermasalah antara Yesus anak Maria dan Yesus yang disalib. Itu adalah oknum yang berbeda. Harusnya ini adalah bagian dari Bang RK, tetapi ada beberapa poin yang saya jelaskan. Yang pertama, secara aturan untuk Bang Zuma tidak ada catatan apapun. Karena pertanyaan dari Bang RK sudah dijawab. Hanya ada satu himbauan ketika menunjukkan data, kalau bisa full di layar jadi terbaca semuanya. Yang lain tidak ada catatan apapun. Karena di antara 3 note pertanyaan di 1941, semuanya sudah dijawab dengan baik oleh Bang Zuma. Yang menjadi note adalah Bang RK juga belum melakukan kesalahan apapun, tetapi saya ingin menegaskan bold point dari Bang Zuma adalah mengenai kontradiksi antara khotbah Petrus ya dengan dogmatis keimanannya kekristenan, teman-teman Kristen. Bahwa ketika Petrus mengatakan bahwa antara kontradiktif mengenai Yesus yang meninggal, kemudian daging yang hancur, kemudian kok dia meninggal, ini Kristus yang dimaksud adalah siapa sosoknya? Apakah ini adalah Kristus Yesus yang diberitakan di Perjanjian Baru, yang kemudian Gabriel memberikan kabar gembira kepada Maria, atau siapa? Tolong dijelaskan ke Bang Zuma dan saya dan teman-teman mengenai kontradiktif siapa Yesus ini, gitu loh. Apakah oknum yang sama atau oknum yang berbeda seperti yang dijelaskan oleh Bang Zuma. Dua-dua masih belum melakukan kesalahan apapun karena memang di babak yang pertama ini tidak ada aturan yang ketat mengikat. Karena sudah 5 menit teman-teman, jadi tidak jadi 7 putaran ya. Hanya akan ada 6 putaran. Itu berarti 3 putaran lagi kalian berdua akan bertemu di head to head langsung. Kita akan kasih kesempatan untuk Bang RK. Slow down, tarik nafas untuk kalian berdua semuanya. Sejauh ini saya merasa terhormat karena saya mendengarkan data-data yang valid, kecerdasan dari kalian berdua. Terima kasih banyak. Aturan hanya berlaku di atas, kolom komentar bebas teman-teman. Sekali lagi perhatikan timernya biar tidak terpotong. Silakan Bang RK. Terima kasih. Jadi pertanyaannya adalah apakah itu Yesus anak Maria? Saya bilang yes, itu Yesus anak Maria. Seperti yang dinubuatkan dalam kitab-kitab sebelumnya. Ya,
bahwa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia mengalami kematian. Dan ketika manusia mengalami kematian, ya, Allah menjanjikan yang namanya Mesias lagi, Mesias. Ya, datanya di mana Allah menjanjikan adalah Mesias? Ya. Nih, ini dalam Targum Jonathan, Kejadian 3 ayat 15. Dia menggunakan apa? Beyome Malkah Mesiha. Ya, memang Mesiha seperti Lukas 2 ayat 11 yang dibawa adalah dari keturunan Daud. Ya, dari keturunan Daud, anak Maria. Ya, anak Maria secara jasmania. Itu anak Maria. Dan yang mati adalah Yesus Kristus. Mengapa? Karena memang sudah dinubuatkan sebagai hamba yang menderita. Ini dalam Targum Jonathan lagi. Yesaya 52 ayat 13. Ya, itu Yesus anak Maria. Karena memang apa? Mesias harus menanggung segala sesuatu seperti yang dinubuatkan, seperti yang tertulis dalam Targum Jonathan juga. Bahwa yang datang itu adalah Mesias yang disebut sebagai raja. Ya, dan hamba yang menderita di sini, ya, my servant the Messiah. Mesiah, Mesiha. Hamba yang menderita adalah Yesus Kristus. Dan memang dia adalah Mesias. Di sini saya membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias sesuai dengan nubuatan Yesaya 53 dan juga Yesaya 52 dalam Targum Jonathan memang mengatakan itu adalah Mesias. Dan Bang Juma sendiri sudah mengatakan bahwa Lukas 2 ayat 11 adalah Mesias. Adalah Mesias. Dan memang Mesias menderita. Yesaya 53, Yesaya 52 ayat 13, menderita dia. Karena memang apa? Dosa yang mengakibatkan kematian. Karena kematian mengakibatkan dosa. Dan maka dari itu, obat dari dosa-dosa manusia seperti yang tertulis dalam Targum Jonathan adalah apa? Dalam Targum Jonathan adalah Mesias. Ya. Saya terjemahkan ke Indonesia. Dia mengatakan obatnya adalah Raja, Mesiha. Ya, dan memang Mesias menderita seperti Targum Jonathan yang dalam Yesaya 52 ayat yang ke-13. Dan memang itu adalah Mesias. Bukan yang lain. Atau Yesus yang lain yang disalibkan. Kalau Yesus yang tidak disalibkan, yang utuh badannya, yaitu adalah Isa Barabas, Yesus Barabas. Yang tidak mengalami sakit, yang tidak mengalami apa adalah Yesus Barabas. Yang tubuhnya utuh, Yesus Barabas. Tetapi Yesus, anak Maria, disalibkan. Karena memang dia harus menggenapkan segala nubuatan tentang Mesias itu. Mesias menderita. Ya. Ya, Mesias menderita. Ya. Sehingga, pertanyaan saya untuk Bang Juma. Ya. Ya, saya minta data yang secara yang betul-betul legalnya bagus ya. Menurut Bang Juma, ya, tunjukkan data apa arti dari Mesias. Ya, saya minta data yang lengkap. Apa arti dari Mesias? Karena Mesias ini datang dari Israel. Apa arti dari Mesias? Ya, ya, pengakuan dari seorang yang namanya Longinus, ya. Pengakuan dari seorang yang nama Longinus, nih saya tunjukkan. Ya. Ini dalam katakombe, ya, .org, seorang yang namanya Longinus mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nih, seorang yang namanya Longinus. Dan bukan cuma Longinus, Petrus pun mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak yang Allah yang hidup. Dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-18. Nanti saya buka setelah ini. Pertanyaan saya minta Bang Juma tunjukkan data yang secara legal arti dari Mesias, ya, sesungguhnya data yang valid sehingga kita memahami Mesias itu apa. Silakan. Saya kasih waktu kesempatan ya untuk Bang Juma untuk menyatakan apa arti dari Mesias. Saya step by step pertanyaannya ya. Saya harap Bang Juma bisa memahami pertanyaan saya dengan baik, tunjukkan datanya. Ya. Datanya, saya minta datanya. Oke, itu pelajaran anak SD itu ya teman-teman. Tapi nggak apa-apa kita ikuti kemauan beliau.
Nih, Anda tinggal searching. Anda kan searching juga tuh, nih. Al-Masih. Nih, Masiah, yang berarti yang diurapi. Apakah cuma Yesus yang diurapi? Banyak yang diurapi. Salomo diurapi, Elisa diurapi, Harun diurapi, Henok diurapi. Bukan cuma Yesus yang diurapi. Jadi bukan cuma Yesus yang Mesias. Oke. Nah, kemudian Anda tadi mengatakan bahwasanya itu adalah Yesus. Di Petrus 2 itu, saudara, di Petrus 2 jelas dikatakan bahwasanya Mesias yang dinaikkan Tuhan, ya kita lihat lagi ya di Kisah Para Rasul. Nih, kita pandai nih. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias, ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati, dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Tuhan, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Jadi dia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim. Siapa dia? Dia yang tidak mengalami kematian. Dia menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud berdiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan. Ingat ya, Yesus yang tidak mengalami kematian tadi itu diangkat oleh tangan kanan Elohim, bukan diangkat oleh manusia. Bukan diangkat, ditinggikan oleh manusia, sebagaimana yang dijelaskan dalam Yohanes 8 nomor 28, ditinggikan oleh manusia, yaitu tentara Romawi. Kalau yang dagingnya tidak membusuk ini, yang tidak jadi mayat ini, yang kemudian tidak dikubur ini, itu ditinggikan oleh malaikat tangan kanan Elohim. Tangan kanan Elohim yang menaikkan, bukan tentara Romawi. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Kemudian ini kita lihat. Nih, sesudah meminum anggur asam itu, lalu dia mengatakan sudah selesai kepada kepalanya, dan kemudian dia katakan dia menyerahkan nyawanya, lalu mati dia mengalami kebinasaan. Itu satu. Kemudian dikatakan dalam Yohanes 20 nih, Yohanes 20 nih, kitab saudara, pada hari pertama minggu itu pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Tuh, dari kubur. Tuh, kubur siapa? Kubur Kristus yang disalibkan oleh orang-orang Romawi. Sedangkan Yesus yang dikhutbahkan Petrus itu tidak mengalami kematian, dan jasadnya kemudian tidak mengalami kebinasaan. Oke? Dan dia sudah Kristus dari sejak lahir. Bahkan kamu masuk ke dalam kitabnya orang Yahudi bahwa dia sudah Kristus. Lalu siapa yang diangkat jadi Kristus ini? Ada dua Kristus di sini. Di Kisah Para Rasul 2 ini ada dua Kristus. Yang satu diangkat oleh tangan kanan Elohim, yang satu kemudian dilantik menjadi Tuhan Kristus dia. Ayo. Sedangkan diumumkan pada kelahirannya di Lukas 2, pada hari ini telah lahir bagimu Kristus di kota Daud. Sudah diumumkan tuh. Sudah diumumkan, orang Israel sudah tahu semua. Tapi ada pengumuman kedua di data nomor 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Tuhan telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Kristus. Loh, bukannya tadi diumumkan pada saat lahir sudah jadi Kristus? Hah? Kok diumumkan lagi yang keluar dari kubur jadi Kristus? Sayangnya Kristus yang lahir di kota Daud itu adalah Kristus Bani Israel. Sedangkan Kristus yang keluar dari kubur ini adalah Kristus bagi yang menguburkan. Sampai di sini paham? Makanya Yesus berkata dalam Matius 24 nomor 24, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Itu yang mana loh? Kristus yang mana itu? Coba Kristus yang mana yang menyesatkan itu, yang palsu itu? Silakan.
Baik, itu tadi adalah menutup menutup putaran ketiga ya. Dan Bang RK akan memulai putaran keempat. Itu berarti tinggal 2 putaran lagi. Kita akan segera masuk ke head to head. Tapi kalau aku masuk berarti ada beberapa catatan. Seperti biasa, Bang Zuma belum melakukan pelanggaran apapun. Dan memang di putaran ini teman-teman yang ada di bawah, terima kasih karena kalian peka terhadap aturan di room ini dan sudah mengingatkan. Tetapi kalian harus ingat, aku udah bilang ke kalian bahwa di putaran pertama itu hanya berlaku 2 aturan. Yang pertama, tidak boleh ada penghinaan dan penistaan dalam bentuk apapun. Yang kedua, harus bawa data. Itu aja. Dan dari tadi baik Bang RK maupun Bang Zuma tidak ada yang melanggar 2 aturan itu. Host, tapi tadi Bang Zuma ada pakai AI segala macam, bukannya itu aturan. Itu nanti akan berlaku di TikTokan, teman-teman. Ya. Yang untuk pembidasan itu tidak masuk aturan. Oke? Jadi kita jangan cepat menyalahkan seseorang. Aturan sudah tertulis. Yang berlaku aturan di sini hanya 2, tidak boleh ada penghinaan, penistaan, dan wajib tunjuk data. Data apapun itu, termasuk Bang RK waktu tadi bilang belum ada ISBN, nggak apa-apa, nggak masalah. Karena yang berlaku hanya 2. Nanti setelah TikTokan head to head, nah itu akan lebih menyebalkan aturannya. Karena AI nggak boleh, yang terhormat Bang Zuma, ChatGPT nggak boleh, Blogspot nggak boleh, sumber yang kurang jelas juga nggak boleh Bang RK. Meskipun saya beli bukunya sebelum ada ISBN-nya, tetap ditolak seperti itu. Pernyataan sepihak dari tokoh tertentu, misalnya dari Sarapan Pagi juga nggak boleh Bang RK. Dan saya harus menegaskan beberapa hal, bahwa dalam keadaan apapun jangan menyetujui pendapat lawan ya. Bang Zuma jangan pernah mau setuju dengan Bang RK. Bang RK jangan pernah mau setuju dengan Bang Zuma. Karena ini debat bukan diskusi. Lalu berikut, teman-teman fokus, temanya adalah kapan Yesus menjadi Kristus. Berarti kita sedang membahas Yesus Kristus, bukan membahas Isa. Makanya benar jawaban Bang Zuma tadi bahwa di keislaman udah fix ya, sudah selesai keimanannya. Kita sedang membahas Yesus dengan topik kapan nih jadi Kristus gitu. Kita sedang tidak membahas Isa. Saya memperbolehkan mirroring nanti di head to head, tetapi dengan analogikal yang setara. Misalnya ketika ingin membahas Yesus Kristus, mau ada mirroring dengan kebutuhan comparison ke Nabi Muhammad SAW boleh, atau nanti mau dari segi langsung Tritunggal, Allah Tritunggal Maha Kudus ke Allah Subhanahu Wa Taala boleh. Di luar itu nggak boleh. So kita tidak sedang membahas Isa malam hari ini, tetapi kapan Yesus menjadi Kristus. Ini kita akan masuk ke putaran keempat. Itu berarti 2 putaran terakhir lagi dan kalian akan tektokan. Sejauh ini Bang RK, Bang Zuma tidak ada pelanggaran sama sekali. Saya merasa terhormat. Terima kasih untuk kalian berdua. Kolom komentar bebas. Terima kasih untuk semua yang sudah mendukung. Kita akan lanjut putaran keempat. Dibuka pertama oleh Bang RK akan berbicara. Oke, terima kasih. Jadi saya sampaikan beberapa data ya. Kapan Yesus menjadi Kristus? Sejak semula. Ya. Dia eksis dalam nubuatannya. Mazmur 2 ayat 2. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Adonai yang diurapi. Ya, dan yang diurapi ini memang dikatakan dalam ini adalah Mesias. Mesio. Ya. Kemudian tadi saya ingat ya, ada beberapa pandangan dari Bang Zuma bahwa semua itu adalah pandangan dari Bang Zuma yang mengatakan bahwa, maaf saya harus ambil lanjut ini, mengatakan bahwa dia binasa. Ya, dia binasa. Ya, ini saya ada satu buku yang menarik ya, The Antiquities of the Jews. Ya, Yesus anak Maria itu dibangkitkan. Ya, karena dia anak Allah juga. Ya, karena dia adalah Mesias. Ya, The Antiquities of the Jews mengatakan then alive again, ya bab ketiga. Ya, the third day, dia bangkit pada hari ketiga. Jadi jangan bilang Yesus diangkat, Yesus mati. Ini dalam Flavius Josephus, dia bangkit. Ya, saya hanya menanggapi perkataan dari Zuma, Bang Zuma ya, maaf ya. Ya. Kemudian, kalau berbicara tentang Yesus disebut Kristus, ya, pengakuan dari, nih saya mengambil sebuah data lagi, pengakuan dari
Petrus mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Matius pasal 16 ayat 18. Anak Allah yang hidup. Dan anak Allah itu adalah Mesias. Betul atau tidak kalau anak Allah adalah Mesias? Ya, Petrus mengakui itu. Ya, Petrus adalah seorang Yahudi dan dia mengakui. Ya, Matius 16 ayat 18. Ya, ya. Menurut kamu siapakah anak Allah itu? Engkau adalah Mesias. Lalu pengakuan Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ya, jadi anak Allah merujuk pada Mesias. Dan memang Mesias dalam praeksistensinya sudah menyatakan diri. Mazmur 2 ayat 2. Lalu yang tadi saya tunjukkan, manusia jatuh ke dalam dosa. Dan ini saya tunjukkan lagi satu data. Ya, ini dalam Sukah 52a. Ya, Sukah 52a. Mesias ben Yosef yang terbunuh. Dan memang Mesias memang harus menggenapi segala sesuatu. Ini Sukah 52 ayat yang ke-6. Yang terbunuh. Ya, pertanyaan saya, Bang Juma. Tunjukkan data secara valid apa arti dari Mesias. Sehingga kita memahami latar belakang apa yang saya jelaskan ini. Ya, Mesias memang harus menderita. Saya sudah menunjukkan Targum Jonathan. Targum Jonathan 52, Yesaya 52. Merujuk pada Mesias yang menderita. Hamba yang menderita adalah Mesias. Dan Yesus Kristus menggenapi segala sesuatu dengan kematiannya di atas kayu salib. Dan bangkit pada hari ketiga. Dan saya menunjukkan data dari Flavius Josephus, The Antiquities of the Jews. Ya. Dan itu Mesias menggenapi segala sesuatu. Makanya saya tanya, apa arti dari Mesias? Saya minta data resmi. Ya, saya minta data resmi. Saya bukan data AI. Data resmi yang saya butuh. Apa arti dari Mesias? Ya. Kalau Mesias datang dari Arab, ya silakan gunakan sudut pandang Arab. Kalau Mesias dari Indonesia, gunakan sudut pandang Indonesia. Tapi kalau Mesias dari Israel, berarti kau harus menggunakan sudut pandang Israel. Makanya, ya, Petrus adalah orang Yahudi yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Sejak kapan Mesias itu ada? Targum Jonathan 3 ayat 15. Sudah dijanjikan Mesias ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Saya sudah tunjukkan beberapa data. Ya, ya, saya harap ya Bang Juma tunjukkan data yang valid, ya, tentang apa arti dari Mesias itu, ya, pribadi yang diurapi itu, ya, seperti apa pribadi yang diurapi itu, ya, apakah pribadi yang diurapi tidak menderita? Apakah pribadi yang diurapi, ini pertanyaan, apakah pribadi yang diurapi tidak menderita? Silakan tunjukkan data. Apakah pribadi yang diurapi tidak menderita sesuai definisi dari Mesias? Silakan, Bang Juma. Ya, baik. Sekali lagi ya, saya katakan kepada saudara, Anda mengejar arti Mesias itu saya nggak ngerti apa tujuannya ya. Apakah hanya untuk menghindari pertanyaan saya atau gimana gitu ya teman ya. Nih, arti Mesias dari data kalian sendiri nih. Gereja Yesus Kristus, Mesias yang diurapi, tuh. Apa masalahnya? Dari bahasa Ibrani atau bahasa Aram yang dikatakan kemudian berarti diurapi, Mesias. Apa masalahnya? Kenapa dipertentangkan ini? Kenapa ditanya dua kali? Sudah nggak ada materi lain. Jadi gitu ya. Yang saya tuntut kepada saudara habis ini, tolong kamu baca terjemahan dari Targum Jonathan tadi. Kejadian 3 nomor 15. Apakah itu berbicara mengenai Yesus? Atau itu berbicara mengenai Raja Mesiha? Orang Yahudi punya raja, bukan Kristus dalam arti kata Yesus. Karena di situ tidak bercerita tentang oknum, itu bercerita tentang hukum Taurat. Siapa yang menjalankan hukum Taurat, maka dia akan menghancurkan kepala iblis. Siapa yang tidak menjalankan Taurat, maka dia yang akan tumitnya dihancurkan oleh iblis. Ini berbicara mengenai hukum Tuhan yang digenapi, yang dijelaskan di dalam Targum Jonathan itu. Bukan berbicara mengenai Yesus. Anda terlalu jauh lari ke sana.
Yang saya ingin tahu di sini, Kristus yang keluar dari kubur itu siapa? Yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul ini loh. Kalau Anda mengatakan itu adalah Yesus Barabas, sejak kapan Yesus Barabas diangkat oleh tangan kanan Elohim? Nih, coba Anda baca nih. Di data nomor 33 itu. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Elohim dan menerima Roh Kudus sejak kapan? Sejak kapan? Sejak kapan? Yesus Barabas itu kapan dia diangkat ke langit? Kapan? Kapan dia dinaikkan, ditinggikan oleh tangan kanan malaikat? Tangan kanan Elohim kapan? Di mana itu tertulis? Ini berbicara dua oknum. Ada Kristus yang kemudian tidak mengalami kematian. Sudah jelas dalilnya tertulis. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dunia orang mati. Dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Anda mengatakan itu adalah Yesus Barabas. Apa nyambungnya? Apa memang Yesus Barabas yang kemudian diangkat ke langit? Sedangkan ini adalah oknum yang tidak mengalami kematian dan tidak ditinggalkan di alam kubur. Sedangkan yang mengalami kematian ini begitu keluar dijadikan Tuhan oleh mereka yang menyalibkan. Siapa oknum ini? Di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 36, orang Israel harus tahu bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Sedangkan anak Maria pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat Kristus Tuhan di kota Daud. Loh, dia sudah pada saat lahir sudah diumumkan kepada Bani Israel, hari ini telah lahir bagimu Kristus. Tapi mereka kemudian yang menyalib oknum yang bernama Yesus ini, yang mereka katakan Yesus, dijadikan saat itu juga menjadi Tuhan dan Kristus bagi mereka yang menyalibnya. Makanya mereka diminta bertaubat. Dan apa kata Petrus di data nomor 40-nya itu? Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan jahat ini. Angkatan jahat siapa? Yang menyalib. Karena yang menyalib ini dihadiahkan Tuhan oleh apa yang mereka salib, dikembalikan kepada mereka untuk menjadi Tuhan dan menjadi Kristus bagi mereka. Pertanyaan saya, saudara, siapa Kristus yang diberikan kepada si penyalib-penyalib ini? Karena anak Maria tidak mengalami kematian, dagingnya tidak membusuk, tidak ditinggal di dunia orang mati. Itu siapa yang jadi Kristus ini? Karena kalau Yesus anak Maria, Anda sendiri capek-capek, Anda kemana-mana, Anda capek kemana-mana. Ini yang kita bahas ini dari semalam loh. Siapa Kristus yang baru jadi Kristus setelah dia dikubur ini? Itu siapa? Bukankah Yesus sejak lahir dia sudah Kristus? Coba Anda jelaskan kepada saya, itu Kristus siapa itu? Silakan. Oke, terima kasih ya. Jadi saya balik saja kamera ya. Jadi di sini berbicara ya, kalau kita lihat dari ayat pasal 2 ayat 34, sebab bukan Daud yang naik ke surga, malahan Daud sendiri yang berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sisi kananku sampai kubuat musuh-musuhku menjadi tumpuan kakimu. Nah, ayat dalam Kisah Rasul ini berhubungan dalam Mazmur 110 ayat yang ke-1. Nih. Ya. Mazmur 110 ayat yang ke-1. Ya. Karena ini ya tongkat kerajaan dari Sion ya pada hari tentaramu ayat ke-4. Tuhan telah bersumpah ya, dan ia tidak akan menyesal, engkau akan adalah imam selamanya menurut Melkisedek. Ya. Di dalam Mazmur 110 ayat 1 ini bahwa Tuhan duduk dari sebelah kananku ini akan berhubungan dengan Matius. Nih. Matius pasal 22 ayat yang ke-41. Mereka ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka, anak Daud, seperti yang dibacakan oleh Bang Juma tadi di Lukas 2 ayat 11. Kata mereka kepada mereka, jika demikian, bagaimana mungkin Daud yang oleh pimpinan roh dapat menyebut dia Mesias adalah tuannya
Ketika ia berkata, duduklah di sebelah kanan, ini Mazmur 110. Kutaruh di bawah kakimu. Jadi, lihat ini penjelasan Yesus. Memang Daud raja besar. Tetapi bagaimana mungkin Daud yang adalah raja besar memanggil keturunannya sebagai Tuan? Ya. Sehingga dalam Kisah Rasul 2 ayat 36 itu, Petrus berkhotbah kepada mereka yang menolak Yesus sebagai Mesias. Petrus berkhotbah dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36. Nih. Ya, Bang, coba perhatikan ini. Ya. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka mendengar hal itu sangat terharu karena mereka sebelumnya belum tahu, belum mengenal, belum yakin. Makanya dia bilang dia adalah Tuhan, dia adalah Kristus yang sudah menggenapi segala sesuatu yang tertulis di dalam perjanjian lama. Makanya dalam Targum Jonathan, ini Targum Jonathan, kan Bang Juma percaya kan Yesus adalah Mesias, ya kan? Nah, hamba yang menderita itu adalah Mesia. My servant Mesaya. Saya di sini membuktikan bahwa Yesus adalah Mesaya dalam komparasi yang ada dalam perjanjian baru, Targum Jonathan, dan juga sesuatu yang tertulis di dalam perjanjian lama. Ya. Coba buka. Kalau diurapi, ya, memang dalam tar ini Pak, saya yakin Bang Juma membukanya di sini. Kalau kita buka ini dalam Sefaria, ya, kita lihat sampai ke bawah, memang dia terbunuh. Nubuatannya. Ini dalam Sukan 52 ayat 6, dia terbunuh. Ya. Sekarang Bang Juma kalau tidak sepakat dengan data ini, Bang Juma tinggal buktikan. Pertanyaan saya gini, Bang. Kalau Bang Juma tidak sepakat dalam Yesaya 52 ayat 13 itu bukan Mesia, nubuatan untuk Mesias, Bang Juma tunjukkan data yang valid kalau itu bukan Mesias. Itu pertanyaan saya. Saya minta Bang Juma tunjukkan data yang valid kalau Yesaya 52 ayat 13 bukan merujuk pada Mesias. Saya minta data yang valid. Kalau Bang Juma tidak percaya bahwa hamba yang menderita, yang dinubuatkan, terbunuh, dan terpaku oleh penderitaan kita itu adalah Mesias, sesuai yang Bang Juma bacakan dalam Lukas 2 ayat 11, dan Bang Juma percayakan itu, tunjukkan data yang valid. Saya minta cuma itu. Kalau itu bukan rujuk pada Mesias. Kita sendiri sudah baca, Yesus Kristus menggenapkan segala sesuatu yang dinubuatkan tentang Mesias. Dan saya sudah menunjukkan dengan berbagai macam data. Tunjukkan kalau itu bukan Mesias. Silakan. Oke, baik. Saya kan sudah katakan sama saudara, saya mengakui itu kan. Kan saya yang membawa data itu. Kenapa kemudian saya yang ditanya? Kan aneh aja ini orang. Saya yang menjelaskan itu padamu, kawan. Nah, coba kita lihat ini. Apa yang diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi. Yang dimaksud Mesias yang kau bangga-banggakan seakan-akan Yesus yang ada di Kejadian 3 nomor 15 itu. Itu bukan untuk Yesus nih. Bacakan samamu ya. Mereka akan mengabdi kepada Tuhan Elohim mereka. Dan kepada Daud raja mereka. Yang ku bangkitkan bagi mereka. Itu data pertama. Coba Anda lihat di dalam Hosea. Hosea 3 nomor 5. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Elohim mereka. Dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Kemudian kita lihat dalam Yeskel 37. Tempat kediamanku pun akan Yeskel 37 nomor 25, sorry ya. Kita ulang. Atau saya baca aja, Anda tahu nggak? Atau harus saya tunjukkan dulu? (25) Nih dikatakan di sini. Mereka akan tinggal di tanah yang kuberikan kepada hambaku Yakub,
di mana nenek moyang mereka tinggal. Ya, mereka, anak-anak mereka maupun cucu mereka akan tinggal di sana untuk selama-lamanya. Dan hambaku Daud menjadi raja mereka untuk selama-lamanya. Jadi bukan Yesus yang dimaksud di dalam Targum Yonatan itu. Makanya di sana itu tidak bercerita tentang oknum, itu bercerita tentang gelar yang adalah imam yang diurapi, Hakohen Hamasya. Oke? Tapi saya tidak sedang membahas itu, Bung. Kamu melarikan kemana perginya? Saya hanya menjelaskan tentang kisah para rasul yang ini tadi nih. Ketika Anda mengatakan bahwa Daud, justru itu menguatkan. Kalau Daud saja memanggil Tuhan kepada dia, berarti siapa oknum yang tidak mengalami kematian, yang duduk di sebelah kanan Tuhan ini, yang diangkat oleh tangan kanan Elohim ini. Sedangkan ada yang dibunuh. Dengar, ada yang dibunuh, ada yang tidak dibunuh. Yang tidak dibunuh diangkat oleh tangan kanan Elohim. Yang dibunuh dijadikan sebagai Kristus kepada pembunuhnya. Anda tadi mengatakan itu adalah Yesus Barabas. Dari situ aja udah ketahuan ente, saudara. Di data ini, di data Kisah Para Rasul 2 nomor 31 ini, karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati. Itu siapa? Siapa itu? Yang tidak ditinggalkan di dunia orang mati itu siapa? Yesus. Yesus anak Maria. Yesus anak Maria itu betul dia sudah Kristus dari sejak lahir. Sedangkan oknum yang ini ketika dijelaskan oleh Petrus bahwa yang lahir pada hari itu di kota Daud itu sudah Kristus, mayatnya nggak ada, dagingnya tidak binasa, dan dia tidak ditinggalkan di kubur. Sehingga yang kau salibkan ini, yang binasa ini dijadikan menjadi Kristus spesial untuk kalian. Di situ ada dua oknum. Ada Kristus yang tidak mengalami kematian, yang sudah Kristus sejak lahir. Ada yang mengalami kematian, setelah bangkit kemudian baru menjadi Kristus. Roma 14 nomor 9. Nih, tuh. Sebab untuk itulah kemudian Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Nah, itu mati tuh. Sedangkan yang dikatakan Petrus tidak mengalami kematian. Yang mana yang betul ini? Tidak mengalami kematian, tidak mengalami kematian, dan dia tidak ditinggal di kubur. Coba, percayakah saudara terkait ajaran Yesus di dalam pernyataannya di dalam Matius 24 nomor 24, agar murid-muridnya waspada kepada Kristus palsu? Kalau Anda percaya, coba siapa Kristus palsu itu? Silakan. Empat putaran sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Zuma dan Bang RK. Ini berarti 2 putaran tersisa. Setelah itu kalian akan bertemu di head to head langsung, tiktokan ya, debat langsung tanpa timer. Sebelum kita membahas ke topiknya, teman-teman, saya harus memberikan apresiasi khusus. Entah kalian di bawah merasakan atau tidak, tapi Bang Zuma dan Bang RK benar-benar menunjukkan manner berdebat yang sangat terhormat. Tidak ada kata-kata kasar, tidak ada penghinaan, tidak ada penistaan. Ini adalah sebuah kebanggaan untuk teman-teman Muslim yang ada di bawah, juga teman-teman Kristen yang ada di bawah. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bang Zuma dan Bang RK. 2 putaran terakhir saya mengingatkan bahwa dalam keadaan apapun, tolong jangan menyetujui pendapat lawan. Dan kita sedang fokus pada kekristusan dari Yesus berdasarkan sumber utama, yaitu kitab suci, yang tadi Bang Zuma udah mulai dari Alkitab. Dan teman-teman, kalau bisa volume kalian diturunin dikit karena terdengarnya cukup keras, tapi sejauh ini masih aman seperti itu. Dan slow down,
karena sejauh ini baik Bang RK maupun Bang Zuma tidak ada catatan merah apapun dari saya dan tim yang sedang mendengarkan. Terima kasih banyak. Sebagai info, sekarang juga ada beberapa channel YouTube yang menayangkan live debat kalian dan ada 2 channel di luar YouTube yang sedang menayangkan live kalian. Untuk siapapun yang mendengar debat profesional ini, apapun yang berurusan dengan pidana dan atau perdata adalah tanggung jawab sepenuhnya Superboy. Bang Zuma dan Bang RK hanya melakukan tugasnya sebagai debater di atas. Kita akan lanjut teman-teman. Tolong untuk bantu memberikan semangat kepada jagoan kalian yang ada di atas, dibantu tap-tap layarnya saja. Terima kasih banyak.